Aduh, konten kreator. Ini nggak Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana, sehat? Nah, hari ini kita siap ya untuk mempelajari Canva. Kita jangan mau kalah dengan mata-mata pelajaran yang lain dong. Sudah bikin dengan aplikasi yang sudah wow, kita juga harus ikut wow. Dengan Canva ini merupakan platform ada khusus untuk pendidikan. Makanya kita guru itu sudah dikasih email belajar ID supaya bisa masuk dengan gratis, tidak berbayar. Kalau kita pakai email.com itu nanti berbayar. Ada yang fitur-fiturnya harus kita bayar. Tapi kalau kita pakai email belajar ID semua gratis. Dan dengan Canva ini kita bisa buat konten-konten visual yang menarik untuk buat anak-anak di kelas kita, baik itu kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama, mengapa kita harus mengajar dengan Canva? Tidak harus ya, tetapi kita coba mengajar dengan Canva karena dengan Canva yang pertama itu desain-desainnya menarik, sesuai dengan zaman kini, zaman anak-anak yang di era abad 21, generasi, orang bilang generasi Z, yang suka dengan IT, yang suka yang menarik-menarik, ada di Canva. Lalu Canva ini juga mudah. Yang ketiga, itu medianya beragam, banyak. Bisa kita buat dalam bentuk PPT, video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, dan lainnya. Itu ada di Canva. Lalu yang keempat, interaktivitas. Yang kelima, penyesuaian desain. Yang kita mau buka desain seperti apa, itu ada semua di Canva. Nah, yang pertama, langkah pertama itu kita harus buat akun Canva dulu. Yang tidak punya akun Canva harus masuk login dulu. Caranya itu canva.com, lalu enter. Canva.com, lalu enter. Akun lain sudah tapi ya terbatas itu yang bisa kita gunakan. Tidak, sudah masuk di Canva. Selesai. Nah, kalau sudah masuk begini, apa tujuan Anda menggunakan Canva? Saya guru. Di mana? Di sekolah mana? Ini, nah, lanjutkan. Masuk dulu di Canva. Tinggal mau membuat. Nanti sendiri. Ada yang belum login Canva? Belum. Ibu sudah? Belum. Sudah? Iya.
Ya. Jadi di Canva itu kalau kita lihat ada di pojok kanan atas. Kalau sudah masuk dengan akun belajar ID, nanti di pojok kanan atas ini dia akan muncul. Ada Elizabeth Vina Yonatan, ada SMP Negeri 2 Sentani, ada SMP Negeri Sentani. Kenapa saya ada SMP Negeri 2 Sentani? Karena pada saat saya dulu masih di SMP Negeri 2 Sentani, saya sudah menggunakan Canva, makanya dia terbaca. Terus sekarang saya di SMP PPGI Sentani, jadi dia terbaca. Terus nama saya sendiri. Jadi terserah kita mau pakai yang mana, kita klik yang ini kah, yang ini kah, terserah. Tapi saya senang kalau pribadi saya tinggi, kita nama sendiri. Dan kalau untuk kebutuhan sekolah saya pakai SMP PPGI Sentani. Sudah login di Canva. Selanjutnya kalau sudah buat Canva, sudah buat akun, kita masuk di beranda. Ini sudah yang namanya beranda ya. Klik di atas pojok kiri, klik beranda. Ini namanya beranda. Ini namanya beranda. Beranda di situ ada fitur-fiturnya, navigasinya. Ada beranda, ada project, ada template, ada merek, ada aplikasi. Terus Canva bisa bikin apa saja, bisa dalam bentuk dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, pendidikan, video, bahkan kita bisa juga cetak apa yang kita sudah buat di Canva. Ini semua di atas itu. Dia punya kelebihan, manfaat. Sudah semua buka ini beranda. Kalau sudah buka di beranda, coba lihat ujung sebelah kiri di sana. Coba diklik-klik saja. Kita latihan klik-klik dulu. Klik proyek. Proyek ini kalau kita sudah klik, nanti dia akan muncul apa yang sudah kita buat di Canva. Ini desain-desain terbaru saya ini yang dia buat. Itu proyek yang sudah pernah kita buat. Lalu klik lagi template. Ya, nanti akan kelihatan ada proyeknya orang yang bisa kita lihat. Ya. Sekarang kalau sudah klik proyek, sudah intip proyek, kita intip lagi yang template. Template ini di dalam Canva itu kita sudah diberikan kemudahan kalau kita mau bikin bisnis, mungkin kita sudah jadi konten kreator di FB Pro, kita mau perkenalkan kita punya produk-produk, mungkin kita jadi produk apa? Skincare. Bisa kita buat di sini, klik saja bisnis. Atau kita mau aktif di medsos, di FB, IG, ini bisa membantu kita di sini. Tapi kita guru, jadi kita lebih ke edukasi, pendidikan. Coba kita klik edukasi. Nah, di sini kalau kita sudah klik edukasi, di situ ada mata pelajaran, ada kelas, ada jenis sumber daya. Mata pelajaran, kita pelajaran apa? Semua. Nah, mata pelajaran semua dong sudah siapkan di Canva. Ada pelajaran bahasa Inggris, ada matematika, ada IPA, ada seni rupa, ada desain, ada IPS. Kalau agama tidak ada, berarti kita pakai desain. Lalu ada di sini klik kelas. Kelas berapa? Ada PAUD, ada TK, ada kelas 1, 2, 3 sampai dengan kelas 12. Kita bisa lihat.
sampai di kelas. Iya, tidak ada memang. Tidak ada yang mau jadi kontennya tanpa agama Kristen. Kalau misalnya ada yang pengguna Canva baru dia kasih masuk agama Kristen mungkin sudah bisa ada. Tapi kebanyakan matematika IPA Sebagian. ada. Oh nanti kalau kita cari di ini, cari desain itu baru muncul. Tapi kalau di sini di mata pelajaran di edukasi ini dia tidak muncul agama. Masih minim. Ya kita intip-intip saja di sini. Sebenarnya ini penting tapi tidak begitu lambat. Saya rasa kalau prakteknya masih ada. Sudah ditempel, sudah efektif, ditempel. Kita intip-intip saja. Tapi sudah intip-intip. Nah, tempel ini untuk membantu kita untuk mendesain apa yang kita mau buat. Sudah? Kalau sudah kita mau mulai dengan membuat proyek baru, yaitu membuat desain. Ada di atas pojok kiri itu buat desain. Itu klik buat desain. Sudah, ini klik ini. Sudah, nanti muncul seperti ini. Kita mau buat apa? Kita mau buat PowerPoint, presentasi. Klik ini, di atas ini. Presentasi. Ini kalau mau buat presentasi, klik buat desain, baru pilih presentasi. Semua sudah ikuti atau saya ulang? Nah, kalau kita sudah klik presentasi, nanti dia muncul ini desain-desain yang bisa kita ikuti. Yang mana kita mau pakai? Oh, saya lebih senang yang warna biru. Ini. Saya klik, lalu saya pilih salah satu, nanti dia muncul di sini. Sisa kita ganti, klik di dia punya apa tulisan di sini. Lalu ganti pendidikan agama Kristen. Sudah sampai di mana kah? Susah saya mau masuk sampai di sana. Iya, ibu mau pilih yang mana? Oh ya, yang ini Pak, klik saja. Nanti ibu tinggal. Kalau ibu mau ganti nomor ganti representasi dengan pendidikan agama. Ya, kalau misalnya sudah ada tulisan di sini kita tidak usah pakai tambahkan teks saja, sisa teks saja bisa membuat dari tulisannya. Tapi kalau misalnya dia dalam gambar potongan, berarti itu tambahkan teks. Terus dia punya model-model teks itu scroll ke bawah, banyak video yang disediakan. Yang di sana aman kan ada pasinan. Yang di sana juga aman kan ada Ibu Yoci. Di sini aman dari Ibu Maritim. Ini kan gratis. Mulai desain. Jadi kalau misalnya kita ambil template yang sudah ada, itu berarti tulisannya sudah ada. Artinya sisa kita ganti saja tulisannya.
Tapi kalau misalnya dia tidak ada tulisan di dalam, kita mau tambah sisa ini teks tambah kotak teks. Nanti tidak muncul ini, tulis nama Elizabeth, Vina, Jonathan. Mau kasih besar dia bisa ini tambahin. Beda besar. Jadi kalau ada tulisan di dalam itu kita mau ganti sisa saja. Tapi kalau mau tambah tulisan, tambahkan kotak teks. Bisa. Tapi kalau tidak bisa pakai ya. Kayak ini ya. Tadi kan dengan akun belajar ini. Belajar ini tidak apa. Mau pakai biasa saja. Tapi kalau yang biasa tidak bisa pakai. Tapi kalau itu belajar ini. Bisa tambah. Kalau tambah, bisa mau pilih desainnya lagi. Klik di sini. Ada menu. Kalau misalnya tiba-tiba tertekan keluar, yang desainnya Bapak Ibu itu tidak akan hilang karena dia akan tetap ada di dalam. Otomatis dia tersimpan. Ya, mulai saya tidak mau. Itu sudah. Sudahkah sampai di sini? Tidak boleh? Bu Rebecca sudah? Bisa? Kalau sudah mahir untuk ganti tulisan, tambah tulisan, saya rasa itu sudah bisa. Setelah ini saya akan ajar tanpa ari. Tanpa ari itu akan membantu Bapak Ibu untuk membuat modul ajar sesuai keinginan hati Bapak Ibu. Mau yang seperti apa? Asal yang cetak supaya tahu ya KTP capaian pembelajaran. Salah satunya anak-anak di SMP PPG itu anak-anak yang kemampuan rendah dan menengah. Jadi ketika saya mau buat modul ajar, saya tulis tolong buatkan modul ajar untuk anak-anak yang berkemampuan rendah dan menengah. Karena kalau minimum tinggi, nanti dia buat asesmennya itu masuk di dalam poin lah, buat apa begitu itu kan tinggi. Yang penting kita punya sesuai. Jadi memang kita harus cek dulu kita punya anak-anak punya kemampuan.
Di halaman kedua itu sama saja caranya. Tinggal ibu pilih desain yang mana. Oh, saya mau pakai ini lagi, saya mau ganti. Saya mau cari yang warna hijau. Oh, ini saya mau cari ini. Saya mau pakai ini. Tinggal diklik saja lalu diklik ganti dia punya tulisan. Kalau sudah selesai semua, sudah selesai membuat materi, membuat pendahuluan, membuat apa lagi pertanyaan pemantik. Kalau di Google itu kan ada pertanyaan pemantik toh? Pertanyaan pemantik. Kalau dong bahasa lama itu persepsi, tapi bahasa sekarang atau orang Toraja bilang bahasa Totemo, kan itu dong pakai pertanyaan pemantik. Untuk mengajar anak-anak berpikir materi apa yang akan saya mau belajar hari ini. Kalau yang bahasa lama dong pakai persepsi. Setelah pertanyaan pemantik ada lagi pemahaman bermakna. Sebenarnya Kurmel ini sama saja kurikulum yang lama. Hanya dong pakai bahasa-bahasa ini saja. Bahasa yang kekinian. Kalau dong bilang dulu lama silabus, sekarang itu alur tujuan pembelajaran. ATP. Alurnya. Yang pertama saya mau ajar apa dulu, kedua apa. Sebenarnya sama silabus. Itu sudah silabus. Hanya dong ganti nama saja, ganti nama kekinian. Ya, silabus itu ATP saja. Hanya yang membedakan kalau kurikulum yang lama dengan sekarang itu pada capaian pembelajaran. Karena capaian pembelajaran itu per fase, tidak per kelas lagi, tapi per fase. Kalau kita tingkat SMP itu fase D, capaiannya 1, tetapi tugas dari Bapak Ibu untuk memecah-mecah yang mana capaian untuk saya kelas 7, 8, dan 9 sesuai kemampuan dari sekolah kita masing-masing. Kan tidak mungkin kita samakan dari SMP 4 sana dengan kita sekolah yang SMP apa ya, sekolah kelas SMP PGI. Kan tidak bisa samakan. Karena di SMP 4 sana mereka sudah kebanyakan menggunakan IT, mereka selalu presentasi. Sedangkan kalau anak-anakku punya HP saja di dalam kelas itu hanya 2 orang, jadi tidak mungkin bisa presentasi. Sudah sampai di sini kan? Sudah sampai di ganti-ganti tulisan. Nah, di Canva itu ada lihat bagian sebelah sini. Kalau kita melihat ke laptop bagian sebelah kanan atas, kita bisa memilih apa yang kita mau download. Downloadnya dalam bentuk apa maksudnya? Bentuk PPT kah? Bentuk PDF kah? Bentuk gambar kah? Itu sesuai keinginan kita saja. Caranya adalah klik bagikan. Kalau pakai email yang biasa, bukan email belajar ID, biasanya itu berbayar. Kalau kita pakai fitur yang berbayar, makanya saya sarankan pakai email belajar ID, karena itu semua gratis. Klik bagikan, lalu unduh. Nah, di sini ada di atas ini mau pilih apa? Mau pilih PDF kah? Mau pilih jadi PPT kah? Mau pilih jadikan video kah? Mau pilih gambar? Terserah. Coba kita
punya kita. Ini untuk cara contoh ya. Setelah ini saya akan ajar untuk buka di Canva AI untuk buat soal dalam 1 menit. Untuk buat modul ajar 1 menit, semua sudah ada. Jadi barangkali kedepannya tuh kita tidak usah lagi takut untuk tidak ada modul, karena sebenarnya itu sudah dimudahkan. Sisa tahu saja perintahnya. Kalau perintahnya buatkan saya modul kelas 8 pendidikan agama Kristen, dia akan buat juga sembarang-sembarang, karena perintahnya hanya itu saja. Harus perintahnya jelas dan tepat. Nah, ini sudah terdownload. Nanti dia akan muncul seperti ini dalam bentuk video. Karena saya tadi downloadnya dalam bentuk video. Beda kalau dalam bentuk PDF. Nanti dia bentuk dokumen. Saya kemarin waktu untuk belajar Canva, saya hanya tahu untuk mengganti tulisan dan membuat itu saja. Ini tadi yang saya buat. Nanti dia akan jalan sendiri. Sudah, karena bentuk video. Itu saja. Nah, di dalam Canva ini juga kita bisa masukkan video yang kita ambil dalam YouTube. Sudah tahu? Belum? Kalau begitu kita aja dulu ya. Buka YouTube di halaman yang baru. Bagikan. Klik bagikan. Unduh. Unduh, terus di jenis file pilih video MP4. Ya, jenis file baru video MP4. Adanya. Ya, ini yang tanda panah ke bawah itu. Kenapa kalau gitu aja? Berikan semua. Nah, itu video MP4. Ya. Klik itu, sudah. Baru klik unduh. Ya. Ya. Sudah. Sudah tahu? Tunggu ini kan? Ya, tunggu dia sampai selesai. Dan tunggu. Ya, saya akan ajar untuk mengambil video di dalam YouTube. Atau ada yang sudah tahu? Bisa, kalau yang sudah tahu nanti ada ke teman sebelah kiri atau teman belakang. Kita buka YouTube di halaman yang baru ya. Buka YouTube. Saya kalau mengajar kelas 7 dan 8 sama biasa menggunakan animasi-animasi yang dalam YouTube, karena mereka masih identik dengan itu. Tidak usah tutup itu, tapi ke sebelahnya. Sebelah yang sama yang ini ya itu YouTube. Ada. Ambil saja, sudah. Iya, kalau HP harus kedua. Sudah buka YouTube. Nah, cari di situ animasi. Misalnya materinya tentang ladang Yesus dalam dunia. Nah, kita
video. Bapak tidak buka laptop? Baru mau buka. Sudah download video. Ceritanya kita mau download video yang di dalam YouTube supaya masuk ke dalam media pembelajaran yang kita buat. Sudah? Ready? Sudah ya? Klik yang paling atas, yang ada tanda video nih, kanan hijau ya. Klik. Nah, di sini minta tautan. Kita kembali ke YouTube. Klik yang di atas link ini. Ctrl C, copy dia. Copy. Ctrl C. Kalau di HP ada berbagi harapan di samping itu, Ya. buat salin dia punya link. Salin linknya. Ini. Sudah? Masuk ke tempat untuk download video. Paste di situ. Ctrl V. Oh, itu bukan. Saya yang bisa masuk. Nah, ini kalau sudah muncul begini kita undur. Ya, ini lagi mendownload. Saya kembali ke Canva supaya video itu masuk di dalam media pembelajaran saya tadi. Sudah mendownload. Ya, masuk ke Canva kembali. Klik pindahan. Sudah mendownload video kah di YouTube? Sudah? Belum semua? Atau ada video yang sudah ada di dalam laptop? Sudah? Masih nunggu pulsa. Ya? Lupa isi pulsa. Nah, itu sudah terdownload toh? Sekarang kasih masuk di Canva. Unggah file, klik unggah file. Terus cari di file downloadan tadi. Ini video animasi tadi. Saya klik open. Nanti dia muncul di Canva saya. Lalu saya klik. Nah, dia sudah ada di Canva saya.
Sudah? Susah kan tidak Canva ya? Susah sebenarnya kalau tidak pakai laptop. Iya. Karena kalau HP dia layarnya kecil. Sudah? Belum. Ya, sudah download videonya toh? Nah, klik unggah file, klik unggahan paling ujung sana sana baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 itu di bawah ya. Nah, klik unggah file, sudah. Klik unggah file, terus unggah itu video. Atau sabulan lagi dari awal. Kalau tadi kita main cepat-cepat ya, sekarang kita main ketik. Boleh? Bapak Ibu sekarang di kelas 8 sudah masuk materi apa? Sudah masuk materi apa? Talenta atau Yesus teladan? Talenta. Kita coba buat hari ini talenta. Ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Masuk di beranda. Buat desain. Langsung presentasi saja. Presentasi. Jadi yang jelek enggak ini. Saya mau pakai seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sudah Pak. Kita mau buat ceritanya nih satu media mengenai bab 4 talenta di kelas 8. Saya tadi lupa buat rangkuman materi. Saya pengen buat di Canva. Buatlah di Canva AI. Klik ini yang tanda bintang ini, gemerlap. Bukan ini. Buka di halaman baru, ketik Canva, buka beranda baru ya. Pilih doc. Bisa ulang. Pilih doc. Ini yang Canva AI. Saya seorang guru pendidikan agama Kristen kelas 8 dengan kurikulum merdeka.
terdapat pertanyaan pemantik, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, profil belajar Pancasila, apalagi yang terdapat dalam buku, langkah materi ajar, langkah pembelajaran, apalagi asesmen formatif dan asesmen sumatif, asesmen awal, atau kompetensi awal. Saya ingin membuat media pembelajaran mengenai materi talentaku dengan tujuan pembelajaran harus lengkap. Tujuan pembelajarannya mengetahui talenta yang dimiliki, mensyukuri talenta yang dimiliki. Tolong buatkan saya. Ini sudah diketik. Halo Pak. Iya. Ah, itu ada wayang masuk itu. Saya di bos ini. Ini. Iya. Dia sudah mampu membuat yang tadi saya sudah cerita. Saya seorang guru pendidikan agama Kristen kelas 8 atau kelas rendah. Ya. Nah, itu yang dia sudah buat. Dia sudah buatkan saya. Mulailah dengan video inspiratif yang menunjukkan berbagai talenta. Bukan hanya cari video inspirasi tentang talenta. Juga yang kemajuan. Aktivitas pembelajaran, diskusi kelompok, penugasan kreatif, refleksi.
mengingatkan saya lebih berinci lagi. Kalau ini bukan Faiz, ini saya kalau ini bukan Faiz, saya pernah di chat GPT. Chat GPT itu dia lebih gampang sekali. Dia bikin begini, saya seorang guru, dia bikin. Dia sudah buat untuk materi kalian dua orang yang satu di belakang. Memang sudah yang belakang karatean. Apa dia mau kalah ini yang belakang? Mereka ada sudah bertensinya. Yang masuk dari selesai. Oke, kita bisa bahas GPT. Jadi chat GPT ini. Terbalik. Kampung lain. Ya, kalau di dalam tulen itu harus ada termasuk kita harus tahu kompetensi kemampuan lawan anak kita. Kita masih materi. Dia sudah tahu kan kita pengertian talenta. Dan sampai kita sudah bahas talenta, kita sudah tahu apa itu talenta. Sudah bisa buka chat GPT kan? Ya, perintahnya itu saya seorang guru agama Kristen kelas 8 harus jelaskan kita punya identitas dulu. Mengajar kelas berapa dengan kurikulum 12 kah atau UNER kah? Ada yang saya perintah ini kan ini. Saya seorang guru pendidikan agama Kristen kelas 8 dengan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka terdapat
Sudah hasil bikin video. Apa sih sudah foto kelas lagi? Sudah tahu ini. Sudah tahu dong. Saya mau melanggar yang tadi yang meja pembelajaran di kelas itu yang tombol-tombol itu. Itu kalian masih ini. Coba biar kasih kalian. Ya. Kalau kita yang diikuti terus boleh. Saya buat ini dulu materinya, bisa aja nanti yang untuk di media pembelajaran interaktif yang kayak saya kirim di grup itu. Karena yang ini kayak itu berapa? Nanti adres. Ada juga sebentar.
Terima kasih.
yang ada asesmennya baru saja yang sudah biasa. Bisa diduduki. Besar, dua, asesmen. Bisa aja dibuat. Paling tidak harus tahu dalam istilah aku. Kirain kan konten kreator bisa. 11.000 pengikut. Maka saya minta bisa. Malah dalam itu. Jadi ini jadi pas baru. Boleh. Ada orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dia sekali yang sudah sultan itu dari SMP 7 ada, SMP Martin Luther ada, SMP 2 ada, SMP 6 ada, SMP Bermen ada. Itu dari SMP mana? Oh, itu juga semua SMP dari satu DKP. Paling tidak nanti bisa bebas. Ya, ini tadi saya sudah buat chat GPT. Nah, sekarang saya mau ajar bagaimana membuat media pembelajaran interaktif. Ini baru masuk media pembelajaran. Media pembelajaran interaktif ada tombol-tombol navigasi yang bisa berfungsi. Caranya, lanjutkan ke depan. Ini sudah saya buat ya. Kalau kita mau memulai sesuatu itu pasti ada klik tombol start atau mulai. Kita cari di template di elemen sini. Tekan klik saja kata start atau mulai. Start. Ini kita mau pilih yang mana nih? Yang ini ya. Ini ya. Start. Bikin dulu seperti itu. Belum bisa kita perintah-perintah dia, jadi belum bisa. Bikin dulu. Start. Setelah kita start, pasti ada nanti kolom pilihan apa yang saya sudah buat di sini. Tujuan pembelajaran. Tambah dia. Teksnya. Tujuan pembelajaran. Ini ceritanya begini. Terus setelah tujuan pembelajaran ada asesmen kompetensi awal. Buat lagi asesmen kompetensi awal.
evaluasi. Belanja. Setelah itu kita buat tombol-tombolnya. Nah, tadi di sini ada satu. Klik kanan. Saya ulangi. Klik kanan. Kemudian depan. Klik kanan. Klik tautan. Klik tautan. Pilih menu. Selesai. Jadi kalau saya klik ini, nanti dia akan muncul ke menu. Karena saya start. Saya tadi klik kanan, pilih tautan. Ya. Sekarang saya masuk di menu. Di menu ini ada tujuan pembelajaran, asesmen, pertanyaan tematik, evaluasi, capaian, profil, materi aja. Supaya saya gampang untuk pilih yang kolom yang mana, maka saya harus kasih nama di sini. Ini kasih nama dulu. Namanya adalah ganti nama di sini. Di sini tujuan pembelajaran. Sini lagi. Sini asesmen kompetensi awal. Nah, sekarang saya mau buat ini tombolnya supaya ketika saya klik ini dia langsung ke tujuan pembelajaran. Klik ini, klik kanan, pilih tautan, pilih tujuan pembelajaran. Karena tadi saya kasih nama, jadi dia gampang. Tujuan pembelajaran. Selesai. Jadi ketika saya klik ini, maka dia muncul tujuan pembelajaran. Saya kita ulang lagi ke asesmen kompetensi awal. Asesmen kompetensi awal, kita klik kanan, pilih tautan, pilih asesmen kompetensi awal. Mudah karena saya sudah beri nama sesuai namanya. Selesai. Sekarang saya mau kasih nama lagi yang lain. Ini tampilannya nanti tidak seperti ini. Nanti tampilannya seperti yang saya kirim di blog itu. Ya, ini apa ini pertanyaan tematik. Saya mau kasih nama dia. Klik di atas pertanyaan tematik. Sudah, dia sudah ada nama. Sekarang pilih lagi capaian pembelajaran. Ya, ini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kita masuk lagi di menu. Ada kursi kosong. Tadi sudah sampai di asesmen. Ada tandanya di garis bawah. Berarti dia punya tombol sudah. Klik kanan, pilih tautan, pilih pertanyaan tematik. Selesai. Ini lagi. Klik kanan, pilih tautan, cari capaian pembelajaran. Selesai. Pilih lagi profil pelajar Pancasila. Klik kanan, pilih tautan ke profil pelajar Pancasila. Sudah aktif. Sekarang materi aja. Klik kanan, pilih tautan, pilih materi aja. Mau saya belum kasih nama. Kita kasih nama nih. Kita kirim juga. Ini. Klik pentingnya di sini baru materi aja. Ini evaluasi. Dan kita sudah sampai di materi aja. Klik kanan ya. Pilih tautan, materi aja. Selesai. Klik kanan, pilih evaluasi, klik selesai. Coba kita tes. Kita klik ini ya. Ini yang profil belajar Pancasila.
Anda benar. Oh ya, jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Tambah dia tambah besarkan. Jawaban Anda benar. Berarti cari di sini emoji senang atau tepuk tangan. Tepuk tangan. Cari di elemen. Ada emoji tepuk tangan. Ini yang bergerak. Mana ini? Tangan yang bergerak. Apa yang ini? Tidak ada suaranya, sama tambah suara. Tambah suaranya itu ada di audio. Cari suara tepuk tangan. Ini ada ini. Coba kita dengar. Biasa juga ada yang buka. Ini. Bukan. Suara tepuk tangan. Kalau tidak ada, kita cari di ini. Ini juga. Di suara tepuk tangan. Mana di suara tepuk tangan? Ya, belum. Sekarang masuk di Canva, pilih unggahan supaya suara itu masuk. Buka file, pilih ini upload tadi yang kita download itu satu. Nah ini. Ya. Tapi ini kita tambah bawahnya kalau dia benar. Sekarang jawaban Anda salah. Jawaban Anda salah. Jawaban Anda salah dan dia buruk. Cari di elemen emoji apa ya? Kecewa, buruk. Bergerak. Senang bergerak. Mana ya? Ini, nangis. Ini. Boleh. Terlalu imut. Atau yang mana? Yang mana? Yang salah? Yang salah yang mana? Itu yang suka marah ini. Yang menangis itu. Yang bukannya serang sekali.
Nah, sudah terdownload, saya masukkan lagi di Canva. Ini unggah file. Ini bisa. Wow. Ini dia. Itu yang satu. Yang mana? Yang dari nomor 3 itu. Di Google. Jadi dua. Sepanjang ini. Ya. Sekarang kita copy ini biar kita juga sama melalui. Pertemuan berikutnya kita ulang lagi, tetapi paling tidak di rumah sudah sholat, katakan. Sudah tahu ini, sudah tahu intip-intip, sudah tahu ketik-ketik. Sekarang kita bagaimana caranya tombolnya aktif. Ini sama seperti tadi. Klik kanan, edit tautan karena tadi saya sudah pernah pakai. Kita pilih jawabannya dulu. Talenta adalah yang mana? Yang ini ya, yang Tuhan yang harus kita kembangkan. Jadi kalau sesuatu yang harus kita buang berarti jawabannya salah. Tapi kalau dia pilih ini berarti salah. Berarti kita harus kasih ke salah. Mana yang salah ini? Kita buka belum selesai. Terus ini lagi klik kanan, edit tautan. Salah. Terus ini lagi
jawabannya berarti benar. Berarti pilih yang kiri kanan. Selesai. Apapun yang kita kerjakan harus klik selesai. Udah, sekarang nomor 3. Ini. Oh, ini sudah ya? Sama tuh nomor 2 ini. Sama aku sendiri. Tapi tidak sampai situ saja. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, maka harus ada tombol next di sini. Tambah di elemen tombol next di mana atau ini boleh. Ini kasih kecil di sini. Nah, supaya ini bisa next ke nomor 2, klik ini, pilih tautan, pilih soal yang nomor 2 ini. Selesai. Terus kalau dia nomor 2 jawabannya benar, maka kita pilih lagi next di sini. Maka di sini kita tahu apa di sini. Thank you. Tambah di sini. Apa? Thank you. Tambah. Tambah emoji. Emoji yang tadi. Emoji kedip-kedip. Emoji kedip-kedip. Berkasih sakit. Yang mana ya? Oke. Kayaknya bapak-bapak sudah memutuskan. Klik kanan, tautan ke halaman 16. Selesai. Nah, bagaimana caranya kita bisa mainkan itu kita sudah buat? Pilih bagikan apapun yang kita sudah buat supaya orang lain bisa lihat. Pilih bagikan, baru pilih tunduk. Tunduk. Pilih bagikan. Pilih mana ini? Pilih titik 3. Pilih bagikan, pilih titik 3, pilih situs web. Terus saya mau kasih nama di sini. Saya mau ganti ya. Bapak 4 kali lipat. Oke. Ya, ini Elizabeth Nathan, Mekantar, Batu 4 kali lipat. Publikasikan situs web. Tunggu dia selesai. Setelah itu kita akan coba lihat. Bapak Ibu lihat hasil yang tadi terjadi. Lihat situs web salin. Salin. Kita masuk. Ini juga lain sama. Atau saya kirim di grup. Tadi kita sudah buat satu materi. Ini
Gitu ya. Terus evaluasi misalnya, evaluasi tapi lupa untuk apa? Tombol next dengan ya, mundur, jadi lupa. Ya inilah soal nomor 1 talenta adalah misalnya kita jawab ini. Nah, jawaban Anda salah. Kok nggak ada suaranya? Ya, tapi di sini. Ini jawab ini. Kalau jawabannya benar baru bisa next. Karena sudah melakukan. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang kan tidak? Gampang tapi susah. Ada tapinya, Mbak. Intinya kuncinya itu rajin-rajin coba-coba intip dan klik. Klik apa yang intinya kita tuh guru harus kepo. Kenali potensi yang ada. Kepo, kenali potensi. Bukan kepo hal-hal yang orang punya hidup. Kepo hal-hal yang baru ini. Klik-klik, intip-intip. Itu saja kuncinya, intip dan klik. Kalau intip saja baru tidak klik, nanti tidak bisa. Dia harus intip dan klik. Kalau klik saja baru tidak bisa intip, tidak baca-baca, tidak ini. Tidak bisa, harus intip dan klik. Klik. Gampang kan ini? Satu materi sudah selesai ya, talenta tadi. Ini belum kita masukkan tadi video pembelajaran, tapi tadi saya sudah ajar bagaimana membuat video baru masukkan ke dalam Canva. Tadi saya belum ajar ya. Kalau misalnya nih kita mau jadi content creator, saya mau kasih muncul sampai muka di dalam sini. Mau kasih muncul sampai muka di dalam sini. Klik saja tampilkan, lalu tampilkan di presenter, kita secernya presenter, lalu tampilkan. Nanti dia muncul sampai muka. Mana yang sampai muka? Kameranya ada dua kan? Ada tidak mau muncul sampai muka. Belum mau. Tampilkan. Oh, ini tampilkan dan rekam. Salah, tampilkan dan rekam. Kalau tadi kita masuk ke studio rekam, ibu tombol mulai rekamnya aktif, baru muncul saya punya muka di sini. Masukkan tadi. Mulai rekam. Saya mau isi suara saya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam bab 4 talenta akhir. Mantap. Nanti muncul di situ saya punya muka, saya punya suara ada di situ. Bagus sekali. Jadi kan ini mudah sekali. Iya bagus. Tinggal modal intip dan klik. Ya, intip dan klik. Kalau mau supaya kita bisa bagi, kita unduh. Kita unduh baru bagi. Grup ini nih yang saya buat ada. Mantap. Saya buat. Terus tadi itu kan tuh. Nah, kalau mau putar otomatis di sini lagi. Kita tidak perlu lagi tombol next. Nanti dia muncul sini. Oh ya. Selain dari link bisa kita bagi ke orang-orang, kita juga bisa pakai ini. Apa ini? Barcode. Barcode orang sudah bisa ambil ke materi. Jadi dia jalan sendiri karena dia sudah tampil secara otomatis.
poster. Ternyata ada suaranya. Ini tampil secara otomatis. Jadi saya gimana, ada pertanyaan atau minggu depan kita ulang lagi ya? Tadi terakhir itu soal terus kamunya laptop dan uang juga tadi Ya kalau bisa mungkin pertemuan berikutnya kita bawa laptop dan siapkan wifi. Ya kalau ada sekolah yang bisa siapkan kita wifi. Dan kita di sekolah itu lagi. Padahal saya maunya tuh minggu depan itu kita mau belajar bos kali itu yang menipu. Bukan menipu untuk tidak baik, tetapi untuk tekanan. Baik jadinya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak dengar tadi, waktu itu adalah kuis di mana kita tampilkan di fokus ada nomor 1, 2, 3 terserah yang kita pilih. Dong cuma sentuh itu di apa ini tampilan di fokus bisa terbuka. Padahal kita itu orang, kita yang pilih, kita punya laptop. Tapi yang dong paham itu ketika dong sentuh itu terbuka. Dan dong senang. Itu apa? Wisis itu lagi soal-soal semua ada di dalam. Materi talenta, enggak, Yesus teladan itu sudah ada di dalam. Kita mau ubah bisa, kita mau bikin sendiri juga bisa, tapi kita mau ambil dari dalam bisa. Oke.